Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di SFH Moto Channel. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Bandung, nganterin anak saya selesai liburan semesteran ke Telkom University. Sekalian mau cek konsumsi bahan bakarnya ya. Jadi ini nanti ke Bandung, paling sebentar di sana balik lagi. Kita lihat konsumsi bahan bakarnya, bandingin antara MID sama full to full. Ya, dan ini nanti rutenya pasti mix ya, dan rata-rata sih kena macet juga di Bandung, jadi antara macet sama lancar ya. Apakah MID-nya sama dengan full to full? Ya kalau saya sebenarnya udah hafal sih konsumsi bahan bakarnya ini, cuma mungkin teman-teman nanti biar bisa lihat. Oke, yuk kita mulai. Sebelum lanjut videonya, yuk buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan subscribe, klik like, share, dan komentarnya ya. Oh, habis olahraga ini. Satpam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Turbonya ada, Mbak? Turbonya ada? Oh iya, kalau udah nyentuh itu ya? Kalau udah nyentuh sensornya udah. Kebanyakan orang kan kalau kayak gini dibilang main nih, dia kan udah kena sensor. Oh. Coba dong, Mas. Cobain aja, cobain. Emang agak susah. Saya waktu itu juga baru sadar tuh. Loh, ya kan? Oh beda, ternyata ada klepnya lagi gitu. Kalau yang lain kan kelihatan gitu, udah mau penuh nih gitu, udah naik gitu. Udah nggak apa-apa segitu, nggak apa. Cuma dicek ini apa konten buat full to fullnya aja. Nggak banyak tambahnya maksudnya? Iya nggak? 217 ya. Print out ya? Ini 20.000. 217 kan? Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Ya. Ini kita isi full to full ya, meskipun ini nanti diabaikan ya. Nanti kita lihatnya yang apa namanya pulangnya. Ini berapa nih? 14 liter ya. Tapi ini intinya udah full, bensinnya udah full ya. Jadi nanti untuk perjalanan ke Bandung sampai pulang kita isi full lagi berapa liternya ya. Seperti biasalah full to full, udah pada paham. Sekarang kita lihat MID-nya. Nah, kita ke onboard komputernya itu sekarang statusnya 9 km per liter. Nah kalau ini keseluruhan bukan trip ya, tapi kita bisa reset nih. Cuma ini yang ini nggak kita reset untuk perbandingan dibandingkan dengan rata-ratanya. Meskipun ini terakhir saya reset 4 Desember waktu mudik. Kita ke journey komputernya. Nah ini terakhir berapa nih? 9 km per liter terakhir ya. Waktu mudik dan sampai sekarang. Kita reset sebelum mulai perjalanan ke Bandung. Reset semua, yes. Sehingga semua jadi 0. Ya. Terus ke MID-nya yang sini. Distance to empty-nya 492. Ini termasuk boros. Ya. Tapi nanti biasanya dia akan menyesuaikan sesuai dengan
aktualnya. Jadi ini fullnya cuma 492 km. Kecepatan rata-rata 32,4. Nah, ini 9 km per liter ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau yang keseluruhan overall average itu selama penggunaan, selama mesin nyala, termasuk parkir, mundur dan sebagainya, atau kita berhenti seperti ini, dia akan berhitung ya. Jadi ini rata-rata untuk seluruh tipe pemakaian. Nah, kalau journey komputer ketika kita pakai, maka dia akan menghitung sesuai yang dipakai. Ada yang lupa, belum ditulis kilometernya. 106 120 km ya. Berangkat kita odometernya 106 120 km. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke Bandung kita. Masuk tol, gerbang tol Telaga Asih. Kita barusan melewati gerbang tol Kalihurip. Nah, perjalanan dari rumah sampai Karawang, sampai ini tadi tol Kalihurip lancar banget. Ya, biasanya sih macetnya di KM 50 tuh, Karawang tuh, pertemuan MBZ itu, turunan MBZ sama arus dari bawah, sama penyempitan di KM 50 tuh biasanya macet banget, tapi tadi alhamdulillah lancar. Nah, kita lihat MID nih. Deketin aja, Kak. Nah, itu. Kita sekarang itu sudah perjalanan 40 menit. Ya. Itu konsumsi rata-rata bensin saat ini itu 16,1 km per liter. Jauh sekali dibanding tadi yang 9 km per liter waktu berangkat ya. Itu yang rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-rata kita 73,6 km per jam. Nah, ini sesaat, kalau journey ini sesaat ya. Dengan kondisi jalan yang enak, santai gitu, itu kita bisa dapat segitu. Kalau lihat distance to empty-nya, nah, distance to empty-nya sekarang udah 755 km. Bensinnya itu bisa menempuh jarak 756 km sampai habis. Berubah dari tadi yang 400-an ya. Nah, karena memang ini dia akan mengukur kondisi sesuai penggunaannya dalam perjalanan. Nanti kita lihat aktualnya seperti apa dibandingkan dengan full to full-nya. Mengenai konsumsi bensin ya, mengenai konsumsi bensin, kalau sebenarnya prinsipnya sama-sama 2000 cc itu ya, mobil 2000 cc itu prinsipnya ya sama secara konsumsi ya, rata-rata. Misalnya yang ini misalnya saya ini punya BMW ini 2000 cc, mobil saya yang satunya Sportage itu 2000 cc, Trajet saya sebelumnya juga 2000 cc. Misalnya ada mobil yang lain nih ya, yang 2000 cc, Innova dan sebagainya, itu 2000 cc. Ya sebenarnya sih prinsipnya mirip-mirip. Cuma satu yang beda kalau buat saya, yang saya suka nggak setuju itu gini. Sering ada yang bilang, tergantung konsumsi BBM-nya itu tergantung apa? Kakinya sekolah atau enggak? Nah, itu saya termasuk yang nggak setuju. Kemudian yang kedua, salah satunya juga luar kota sama dalam kota itu beda. Ya, kalau itu saya
kurang setuju kalau dibedain seperti itu. Karena pengalaman kemarin, ini saya hari Ahad ini tanggal 19 Februari, kemarin Sabtu saya 18 Februari itu ke Pengalengan. Luar kota kan kalau dari Cikarang, luar kota banget. Dari Bandung masih naik lagi ke atas kan gitu. Luar kota. Tapi perjalanannya, berangkatnya itu dari Cikarang 4 jam. Pulangnya sampai Cikarang itu hampir 6 jam. 6 jam kurang 15 menit. Luar kota loh itu. Tapi macetnya ampun-ampunan. Udah saingan sama kita jalan-jalan kota-kota yang banyak lampu merah. Nah kalau kayak gitu meskipun luar kota ya pasti sak boros-borosnya gitu. Pasti ya seboros-borosnya konsumsi BBM ya ketika seperti itu nanjak macet kan gitu. Nanjak macet udah pastilah. Luar kota atau dalam kota sama aja. Jadi saya ini ya karena saya orang teknik ya, orang teknik mesin pulaan gitu. Jadi gini, bensin itu ya sebenarnya prinsipnya ketika cc-nya sama hampir-hampir mirip gitu. Bedanya adalah dia didesain untuk apa gitu. Didesain untuk apa? Sama-sama 2000 cc, sedan nyaman misalnya. Apa ya? Dulu Corolla atau apa yang Altis gitu 2000 cc. Tenaganya cuma didesain untuk misalnya saya nggak begitu hafal ya. 140 HP horsepower atau DK gitu. Sementara misalnya ini sama-sama 2000 cc. Tapi tenaganya didesain misalnya 180 HP. Saya agak lupa nih berapa sih ya pasnya ya. Tapi seingat saya sih kalau yang versi ini belum sampai 200 horsepower sih ya. Gitu. Nah, ini pasti konsumsinya berbeda. Gitu. Konsumsinya berbeda dan jangan memaksakan gini. Jangan memaksakan mobil balap dibanding-bandingkan sama mobil nyaman. Mobil balap terus diirit-irit nih. Makainya pelan-pelan kayak mobil yang slow ya nggak bisa dong, nggak kayak gitu juga. Jadi peruntukannya bukan untuk itu. Dan juga satu hal jadi bensin Pertamax atau ini kan minumnya Pertamax turbo nih, Pertamax turbo mau beli di mana aja yang namanya 1 liter Pertamax gitu atau Pertamax turbo pasti dia ngikuti hukum kekekalan massa dan energi. Artinya massanya 1 liter atau volumenya 1 liter, massanya misalnya 1 kilogram, energinya sama. Nah, energinya sama sehingga logikanya energi yang bisa dihasilkan itu sama untuk digunakan dalam motor bakarnya. Efisiensi motor bakar itu berapa sih? Zaman saya kuliah mah kayaknya teknologi zaman dulu ya 35% lah. Gak tahu kalau sekarang udah sampai 50% efisiensi motor bakar ya gitu. Artinya gini, kalau mesin 2000 cc, berat kendaraannya sama, penumpangnya sama gitu. Untuk bisa menggerakkan dengan kecepatan yang sama, ya pasti energi yang dipakai itu sama. Makanya mobil nih sama-sama 2000 cc. Sama-sama 2000 cc. Kok bisa lebih irit? Karena dia didesain yang bahan bakar yang masuk itu lebih sedikit. Sehingga setiap putarannya, setiap siklusnya dia akan mengkonsumsi bahan bakar yang lebih sedikit. Dan energi yang dihasilkan, daya kudanya juga akan lebih sedikit. Gitu. Nah ini nih harus dipahami nih. Jadi tetesan yang dimasukkan ke ruang bakar itu pasti jumlahnya berbeda. Karena yang satunya tujuannya untuk menghasilkan tenaga sebesar-besarnya. Satunya nggak usah tenaganya besar-besar. Yang penting ngiritnya. Gitu. Nah kalau yang memang sudah didesain untuk sport, ya jangan dipaksain jadi mobil kalem dong. Gitu ya, dipakai sesuai peruntukannya ya, untuk kenceng, jangan terus
pelan-pelan. Oh, mobilku boros, mobilmu ngirit. Ya beda, kalau beda ya pasti beda. Jadi dari mana menghasilkan daya kuda yang sebesar ini? Ya dari bahan bakarnya sama. Yang beda apa? Volume yang diambil, yang dimasukkan ke ruang bakar. Sehingga tenaga yang keluar itu berbeda. Apalagi mobil modern itu sekarang kelistrikannya banyak. Dia mengkonsumsi banyak energi untuk dirinya sendiri, untuk memutar mesinnya sendiri, juga untuk memutar alternator penghasil listrik. Listriknya ini dipergunakan untuk berbagai macam perangkat dalam mobil, baik ECU-nya, sensor-sensornya, atau mungkin AC, atau mungkin entertainment gitu, peralatan-peralatan listrik lainnya gitu. Misalnya ada kulkasnya kalau yang mobil-mobil mewah gitu, ada peralatan misalnya defogger atau apa gitu. Nah, ini kan menggunakan energi listrik yang diambil dari bensinnya, dari Pertamax-nya atau Pertamax turbonya itu, sehingga yang dikonvert menjadi tenaga berkurang, kecuali jumlah bahan bakar yang dimasukkan ditambahin, itu tambahin sehingga bertambah powernya lagi. Itu. Nah, ini karena prinsipnya hukum kekekalan massa dan energi ini teman-teman harus paham nih. Yang namanya 1 liter Pertamax itu kandungan energinya segini. Itu. Untuk bisa menghasilkan segini, ini tadi efisiensi motor bakar itu kecil. Berapa sih? Paling 35%. Kalau nggak tahu, kalau sekarang udah sampai 50% ya gitu. Jadi untuk menghasilkan tenaga, misalnya 50%, biar hitungannya gampang, 50%, untuk menghasilkan tenaga 100 horsepower, 100 HP, ya berarti dia harus bakar bensin sejumlah 200 HP. Kalau misalnya peralatan listriknya itu perlu 100 HP, ini biar gampang ukurannya gitu, perlu 100 HP gitu, misalnya peralatan listriknya AC dan sebagainya itu perlu 100 HP, berarti dia harus membakar 300 HP. 100 HP-nya jadi tenaga di roda, 100 HP-nya untuk peralatan listrik, sensor, komputer dan sebagainya itu, 100 HP-nya dibuang, jadi loss gitu. Ini harus paham nih, supaya kita juga wah tergantung ini, tergantung kakinya sekolah apa enggak, tergantung ini sopirnya, ya enggak juga lah. Kalau misalnya memang untuk mobil balap ya dipakai dengan kecepatan sesuai peruntukannya gitu. Kecuali kalau sekarang karena ada pembatasan kecepatan di tol ya. Jadi agak ya nggak boleh kenceng-kenceng juga. Kamu mau mobil balap, mau mobil keluarga, atau mobil icik-icik yang kecil-kecil itu yang 100 cc ya ceritanya nggak boleh lebih kenceng dari 100 km/jam di tol. Nah ini emang masalah nih. Cuma kalau nyari irit gitu ya, kemudian wajarnya ke Cirebon itu 4 jam, supaya irit dipelan-pelanin jalannya nih gitu. Jadi 50 km/jam, nyampe Cirebon 8 jam, 10 jam, ya nggak bener juga. Bukan peruntukannya itu ya. Nah, jadi itu gambarannya nih teman-teman ya. Bagaimana kita memandang ngirit enggaknya ini. Kecuali memang kenapa jadi boros ketika dibandingkan sama yang lain yang setipe, yang semerek, atau bahkan sama persis, kok punya saya lebih boros. Nah itu harus dicari tahu. Bisa jadi memang kendaraannya kurang perawatan, atau sensor-sensornya udah banyak yang error gitu. Karena kalau mobil modern itu perlu sensor untuk dia mencapai titik optimal. Sensor A bilang begini, sensor B bilang begini, sensor C bilang begini, maka komputernya akan memutuskan apa yang harus, konfigurasi apa yang paling tepat untuk optimalnya gitu. Tapi kalau sensornya udah ngaco, ya dia akan membuat keputusan yang salah. Itu ya. Kira-kira itu untuk pengantar sambil perjalanan. Kita lanjut lagi ya. Selamat datang di Kota Bandung. Oh, rame. Rp 38.000. Ya, lihat kesini kan.
Oke, kita ngabisin tolnya itu selama 1 jam 35 menit ya. Konsumsi bahan bakarnya 13,8 km per liter. Kecepatan rata-rata 80,2 km per jam. Terus di MID sini distance to empty-nya itu sekarang 742 km. 742 km. Jadi karena tol yang tadi itu udah naik turun ya, makanya jadi lumayan boros ya. Dan saya sih setelannya ya biasa aja, bisa kenceng ya kenceng, ingin santai ya santai gitu. Kalau antri ya antri. Oke, bentar lagi nyampe Universitas Telkomnya, nanti kita lihat di sana. Cut. Udah bubar belum Kak pasar itunya? Jam segini? Ya teman-teman, kita sudah sampai Telkom University. Etapa pertama berarti ya, etapa pertama. Nah tadi MID-nya itu bilang jarak tempuh 124 km. Nah, konsumsi bahan bakarnya 13 km per liter. Ya ambil gampang, misalnya 12 km per liter berarti 10 liter. Logikanya ini sudah berkurang 10 liter. Ya, nanti pas kita pulang nggak tahu berapa nanti aktualnya, macet atau lancar. Alhamdulillah kalau tadi lancar ya, lancar banget lah. Gitu. Nah, nanti mestinya nggak kurang dari 10 liter karena berangkatnya lancar aja 10 liter. Nah, kalau misalnya macet dan sebagainya itu bisa jadi lebih dari 10 liter. Nanti kita lihat waktu ngisi, kita kembalikan ke full ya. Gitu. Nanti kita lanjut untuk etapa arah baliknya dan kita hitung totalannya nanti sampai di Cikarang. Oke. Jadi penjelasan gini, hukum kekekalan massa dan energi ya. Misalnya 1 gram bensin atau Pertamax lah ya gitu, 1 gram bensin atau Pertamax itu taruhlah energinya, biar gampang hitungannya ya, 100 HP. Nah, efisiensi motor bakar gitu, misalnya bagus-bagusnya itu 50%. Artinya yang jadi tenaga adalah 50 HP. 50 HP-nya jadi loss, jadi kerugian, jadi panas dan sebagainya. Nggak jadi energi, nggak jadi tenaga, nggak jadi power, nggak jadi listrik di mobil, nggak jadi power di putaran roda gitu. Nggak bisa menggerakkan mobil gitu. Nah, kalau misalnya ada mobil dengan tenaga 100 HP, artinya dia harus membakar 2 gram misalnya, harus membakar 2 gram. Nggak mungkin dia bisa dapat dari yang lain karena sumber energi mobil itu ya bensin itu. Jadi kalau misalnya ada mobil satunya 100 HP, satunya 200 HP, ya berarti dia bakar 2 kali lipat lebih banyak dari bensinnya. Bedanya adalah di efisiensi. Jadi kalau barang yang sama, massanya sama, beratnya sama, kecepatannya sama, atau berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam untuk berat mobil yang sama, pasti energinya sama. Itu udah rumus fisika dari zaman kita SMP. Jadi dia perlu berapa newton, perlu berapa kalori untuk menggerakkan mobil pada kecepatan ini dengan berat yang sama. Nggak mungkin dia bisa berbeda. Rumusnya pasti rusak semua itu.
Nah, bedanya adalah misalnya untuk menggerakkan sesuatu itu perlu 100 horsepower, maka energi yang dibakar kalau yang standar efisiensi berarti perlu 200 horsepower. Tapi efisiensinya bisa ditingkatkan tuh. Misalnya ada yang pakai turbo, ada yang mungkin engine-nya lebih efisien dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah energinya dari bensin saja gitu. Loh kok bisa hybrid itu lebih hemat? Nah ini prinsipnya nggak mungkin. Cuma karena saya belum pernah punya hybrid, saya juga nggak akan lancang ya, nggak akan lancang. Wah gini-gini nggak. Cuma prinsipnya adalah untuk menggerakkan barang dengan berat yang sama pada kecepatan yang sama perlu energi yang sama. Loh hybrid dapat energi dari mana? Kok dia lebih ngirit? Ya bisa jadi efisiensi sama, ada tambahan energi lainnya, mungkin dari listriknya, dari baterainya, karena efisiensi motor listrik itu lebih bagus dibanding efisiensi motor bakar. Itu. Ya, atau mungkin yang lain gitu, yang apa namanya itu misalnya dengan turbo. Nah, itu memanfaatkan lossesnya, panasnya yang terbuang dimanfaatkan untuk bisa diambil sebagai energi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kalau berakselerasi bisa jadi beda. Nah, kenapa yang lebih boros itu akselerasinya lebih cepat? Karena dia mengkonsumsi bahan bakar untuk input yang lebih besar, sehingga akselerasinya lebih kencang. Makanya kalau mobil pelan, mobil nyaman dibandingkan dengan mobil sport ya nggak bisa. Beda, karena mobil sport itu bagaimana ngambil torsi secepat-cepatnya, sebesar-besarnya supaya akselerasinya lebih kencang. Kalau mobil nyaman memang sengaja dibuat mau diinjek seberapapun, maka komputernya nggak akan melewati batas-batas yang sudah diatur supaya dia ekonomis, karena dia nggak perlu tenaga besar. Tapi prinsipnya sumber tenaga untuk kendaraan bermotor yang saat ini motor bakar yaitu bensinnya. Jadi bensin atau solarnya, barangnya sama, bensinnya sama, oktannya sama, sama-sama Pertamax, sama-sama Shell, itu pasti energi yang dibawa itu sama, nggak mungkin berbeda. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mulai masuk tol Cikampek, langsung macet total. Pertemuan arus nih dari Bandung dengan dari Cikampek. Minggu sore ya, Ahad sore jam 16.38. Suasananya kayak gini. Nah ini seperti teman-teman lihat, kita memasuki tol Cikampek dan sudah padat merayap, macet lah, biasalah KM 50 sampai 67 kan padat biasanya pertemuan arus. Kalau sekarang ini di macet-macet dari tadi ya, itu 13,3 km per liter, sudah menempuh 205 km ya. Dan di sini tuh lihat macetnya tuh teman-teman ya. Di sini MID-nya, distance to empty-nya masih 754 tuh, kayak tadi waktu berangkat. Ngeri ya. Distance to empty-nya masih 754. Jadi dia meskipun ini 2000 cc gitu dan dia setelan sport gitu, itu artinya dia juga bisa efisien ketika ada di kecepatan yang konstan gitu ya. Karena apa? Kalau tenaganya gede, cukup senggol gas sedikit dia udah keluar tenaganya, nggak usah dibecek gede-gede gitu. Dan saya ini juga setelannya nggak tak irit-iritin, nggak tak bejek-bejek supaya boros, enggak. Pokoknya pemakaian sehari-hari aja. Kalau pas bisa kenceng ya saya kenceng, kalau pas apa namanya santai ya santai. Jadi ini mix condition. Nah tadi aja distance to empty-nya 750 loh. Padahal ini sudah kepake 1/4, masih 3/4 lah ya. Makanya satu hari nanti saya pengennya
bikin konten Cikarang, Surabaya, tangki full tanpa isi bisa sampai Surabaya. Someday lah gitu. Syukur-syukur nanti nggak cuma ini aja sendirian, ada yang bisa nemenin nih. Entah E46 atau E36 bisa nemenin kita bareng-bareng uji coba bensin dari Cikarang sampai Surabaya tangki full tanpa isi. Itu. Karena distance to empty-nya 750 kilo. Bahkan saya pernah sampai 900 kilo, cuma belum pernah uji beneran. Ya, Cikarang Surabaya itu cuma 750 kilo. Jadi harusnya bisa gitu. Nah, ini nih yang penasaran nih ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan nih. Mulai agak lancar. Kita sudah mau sampai ke Cibitung ya, gerbang tol Telaga Asih, teman-teman. Suasana hujan deras. Jadi nanti begitu keluar tol, kita akan isi bensin dulu. Kita lihat nanti berapa liter untuk full lagi bensinnya. Ya, ini hujannya deras sekali, insya Allah berkah lah. Allahumma shayyiban nafi'an. Bentar lagi kita sampai ke tol Coca-Cola, tol Telaga Asih. Gerbang tol Telaga Asih. Nah, kita isi bensin dulu nih teman-teman nih. Berapa liter kah nanti yang yang terpakai keisinya. Ntar gak diomelin orang, Pak? Kenapa? Gak diomelin orang bikin video di pom bensin. Enggak, orang sekarang bayar bensin kan pakai HP. Ya nggak boleh sekarang, cuma nelpon. Yang penting gak. Iya, saya dulu pakai handphone juga. Terus lama-lama nggak dapet itu poin-poin, males bayar cash juga akhirnya. Di sini emang nggak bisa itu juga. Nggak bisa pakai itu kan? Debit nggak bisa. Sebelumnya pakai itu biar dapet poin lama-lama. Kayak Pertamina. My Pertamina, males. Udah penuh? Iya ya. Ya. Oke. Segini nih. Oke teman-teman, kita sudah sampai pom bensin. Tadi kita ngisi kembali. Kita lihat dulu MID-nya ya. Jarak yang ditempuh 251 km selama 5 jam 8 menit. Konsumsi bahan bakarnya 13,3 km per liter. Kecepatan rata-rata 52,2 km ya. Tadi pas berangkatnya dapat 75, pulangnya macet-macetan dapat segitu. Nah, bener nggak sih dapatnya segitu? Kita lihat sini deh. Jadi jaraknya adalah 371 dikurangi 120, 251. Ya bener. Bener dengan yang sini, sama dengan yang di sini. 251. Bensinnya 19,44. Berapa yang? 251 dibagi 19,44. Nah, ketemunya 12,9 km per liter. Sementara di MID-nya 13,3 km per liter. Ya sebenarnya deket sih. Aktualnya deket antara MID dengan dengan perhitungan manual. Ya, jadi kesimpulannya di MID-nya 13,3 km per liter, perhitungan manual itu 12,9 km per liter atau 13 km per liter. Nah, itu untuk mesin 2000 cc ya udah ngirit. Nah, udah ngirit untuk bahasa orang-orang luar kota. Kalau bahasa saya ya perjalanan lancar lah gitu ya. Dan ini tadi saya bilang ya, jadi bukan masalah kakinya sekolah apa nggak sekolah.
saya tadi udah mix condition ya ada macetnya, ada lancarnya gitu. Tapi yang ada itu driving pattern. Kalau driving pattern tuh ada, driving pattern ada, dan semua engine pasti diuji dengan semua driving pattern. Misalnya nanjak, lancar, kemudian kecepatan lambat gitu ya. Kemudian putaran rendah, dia detan apa enggak dan sebagainya. Pasti itu diuji dengan kecepatan tinggi, dia bagaimana stabil apa enggak, overheat apa enggak gitu. Driving pattern itu semua diujikan untuk mesin gitu. Nah, ini yang apa namanya? Jadi gambaran teman-teman, 2000 cc berapa konsumsi bahan bakarnya? Oh, nyatanya saya 13 km per liter. Nah, apalagi nanti kalau saya jarak jauh lebih lancar lagi gitu, pasti lebih ngirit lagi nih gitu. Jadi ya kalau sehari-hari sebenarnya saya aktual itu 7 km per liter ya, dibandingkan tadi rata-ratanya. Berapa tadi rata-ratanya? Kita lihat sini sebentar ya. Kita lihat sini. Nah, ini rata-rata overall 9,3 km per liter. Buktinya ini 2000 cc saya bisa dapat 13 km per liter ya, saingan sama Avanza saya gitu. Atau mungkin Expander atau yang 1500 cc yang lain ya, lebih tinggi dari rata-rata ya, karena memang saya sehari-hari itu cuma 7 km per liter lah, karena tempat kerja saya ya cuma jarak dekat, macet, stop and go karakternya gitu. Efisiensinya ada, energi yang dihasilkan ada sendiri masing-masing karakter mesin sesuai desainnya. Ada yang sport bisa menghasilkan tenaga kudanya lebih tinggi, ada yang memang desainnya nyaman sehingga ECU-nya ini dia akan membuat limit. Oh, hanya akan segini gitu. Sehingga nggak akan lebih konsumsi bensinnya, diutamakan konsumsi bensinnya yang direm. Ya, nggak ada kaki sekolah sama kaki nggak sekolah. Yang ada driving pattern. Dan itu menunjukkan kinerjanya gitu. Jadi bukan mobilmu boros atau apa, kecuali memang kondisinya sudah jelek ya, ada yang rusak dan sebagainya. Untuk barang yang sama itu pasti rumusnya sama, kecuali barangnya beda. Dilihat karakternya ketika desain engineer-nya ini, ketika mendesain mesin itu bagaimana peruntukannya ya. Jadi ini buat gambaran teman-teman ya, bukan hendak menimbulkan kontroversi, tetapi ini pandangan yang mungkin bisa memberi tambahan wacana ke teman-teman mengenai penjelasan ini irit atau enggak gitu ya, boros atau enggak ya. Enggak ada irit, enggak ada boros, sesuai desainnya aja gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi wacana yang lain ke teman-teman. Kita akan sangat berterima kasih jika teman-teman bisa mendukung channel ini dengan subscribe, klik like, share, dan komen-komen di bawah. Ikuti video kami selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.